Di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada tentang Nabi Musa yang tadi mereka bilang Moses ya. Maka dikatakan pada peristiwa hidupnya Nabi Musa alaihissalam, pernah Nabi Musa itu dipaksa oleh Bani Israel untuk menunjukkan sosoknya Allah. Ya, jadi alasannya adalah bagaimana tentang Allahmu, tunjukkan, jangan diumpetin gitulah kira-kira ya, supaya kita lebih kenal, kita lebih akrab dan kita lebih yakin. Dan Nabi Musa sebenarnya sudah tidak mau tidak mau menuruti kemauan mereka karena itu tidak mungkin. Tidak mau berdebat lah gitu ya, Mi ya. Tapi ternyata didesak sampai kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Turzina ya, memohon petunjuk Allah. Bagaimana ini dengan kaumnya ini? Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, palingkan wajahmu ke gunung itu." Begitu Nabi Musa memalingkan wajahnya ke gunung itu meletus. Maka Nabi Musa terlempar dan pingsan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Musa, engkau melihat gunung meletus saja nggak mampu, apalagi melihat aku." Saking yang pertama kita sapa dulu untuk Umi kita, guru kita bersama. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabar Hansan? Alhamdulillah. Umi bagaimana Mi kabarnya Mi? Alhamdulillah. Kita doakan ya semoga guru kita Umi Irina Handono selalu istiqomah, selalu sehat dan tentunya selalu setia untuk mengajari kita tentunya dalam logika ataupun keilmuan yang bersumber dengan hukum yang benar-benar valid ya Mi ya tentunya ya. Insya Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabnu adama in qata amalumi." Bahwa jika anak Adam meninggal itu semua amalan terputus, in qata amaluhu ila min salasin Mi, kecuali 3 perkara. Yang pertama ada sedekah jariyah, kedua wa ilmu yang tafahu bihi, yang ketiga ada walidun sholih yad'u lahu. Jadi semua amal terputus ketika meninggal cuma 3. Yang pertama ada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak soleh. Dan insyaallah mudah-mudahan ya. Amin. Semoga yang kedua ini kita dapatkan ya Mi ya, ilmu yang bermanfaat. Nah Mi, pada kesempatan kali ini ingin sekali membahas tentang salah satu hadis nih Mi. Yang bersumber dari Abu Dzar kebetulan radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, di mana para sahabat itu bertanya, qala ya Rasul, kamil anbiya ya Rasulullah, katanya berapa sih jumlah para nabi gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, mi'atin alfin wa isyun alfan, jumlahnya sangat berjumlah 120.000 bahkan lebih katanya. Nah, seperti yang kita tahu, Al-Quran itu kan identik dengan, sering kali dikaitkan dengan yang namanya Bible ya Mi ya. Maksudnya seperti ada namanya Nabi Ibrahim, dikaitkan dengan Nabi Abraham. Ada Bunda Maria, dikaitkan dengan Bunda Maryam, kan seperti itu. Nah Mi, pertanyaannya Mi, bagaimana sih Mi membantah ataupun mengubah pikiran orang-orang saudara kita yang sebelah Mi, agar tidak berpikir ataupun berkata bahwa Al-Quran itu ciplakan ataupun jiplakan dari Bible Mi? Itu bagaimana Mi? Ya, artinya gini, kalau kita berbicara tentang nama, Musa Moses, Idris Henoch, itu sepertinya gitu ya, sepertinya sekilas itu sama. Sama. Tapi coba kita uji dari beberapa peristiwa. Contohnya saja. Di dalam Bible dan di dalam Al-Quran ada tentang
Nabi Musa yang ya, tadi benar, mereka ada. bilang Moses ya. Maka dikatakan pada peristiwa hidupnya Nabi Musa alaihissalam, pernah Nabi Musa itu dipaksa oleh Bani Israel untuk menunjukkan sosoknya Allah. Ya, jadi alasannya adalah bagaimana tentang Allahmu, tunjukkan, jangan diumpetin gitulah kira-kira ya, supaya kita lebih kenal, kita lebih akrab, dan kita lebih yakin. Dan Nabi Musa sebenarnya sudah tidak mau tidak mau menuruti kemauan mereka, karena itu tidak mungkin. Tidak mau berdebat lah gitu ya, Mi ya. Ya. Tapi ternyata didesak sampai kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Turzina ya, memohon petunjuk Allah. Masya Allah. Bagaimana ini dengan kaumnya ini? Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, palingkan wajahmu ke gunung itu." Begitu Nabi Musa memalingkan wajahnya ke gunung itu meletus, maka Nabi Musa terlempar dan pingsan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Musa, engkau melihat gunung meletus saja nggak mampu, apalagi melihat aku." Saking dahsyatnya Allah gitu ya, Mi ya. Ya, jadi ternyata kan yang hambanya miliki ini tidak akan mampu untuk melihat sosoknya Allah itu seperti apa. Dan kita tahu bahwa selain Islam, umumnya yang lain-lain, tetangga yang lain-lain itu gitu ya, itu kan terperosok di dalam personifikasi Allah. Iya. Jadi dianggapnya bahwa karena mata kita ini tidak bisa melihat Allah, maka berarti ya Allah itu harus diberi wujud. Iya. Dan wujudnya seringkali adalah wujud manusia. Ada pula yang setengah manusia, setengah hewan buas. Iya. Gitu, macam-macam. Padahal kan banyak banget ya, Mi ya. Ketika Tuhan Sang Kholik itu disamakan oleh manusia, ya akhirnya kayak sebelah tuh, Mi. Akhirnya dipermainkan oleh ya agamanya sendiri sebenarnya ya, Mi ya. Ya memang. Maksudnya dibuat seperti orang India lah wajah Tuhannya. Setiap negara beda. Nah itu dia, Mi. Warna kulitnya pun beda. Nah itu dia makanya ya, terus kan yang mana? itu gitu dia kan? tidak ada yang valid kan ibaratnya kan ya, Mi ya. Makanya mungkin itu salah satu rencana Allah juga kali ya, karena takut yang namanya disamahkan oleh makhluk dan lain-lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menampakkan dirinya. Seperti itu kali, bukan gitu, Mi? Betul. Betul. Nah, tapi berikutnya lagi ini yang juga harus kita ambil ibrohnya. Nah, seringkali kan kita mengatakan rumah kita itu sama dengan rumahnya tetangga. iya. Nah, ya mana ada rumah yang sama di dunia ini? Iya. Sidik jari kita, semua manusia punya sidik jari. Tapi apakah ada sidik jari manusia yang sama? Tidak ada. Tidak ada gitu ya. Kalau ada bahaya. Demikian pula. Jadi ketika Nabi Musa naik ke Bukit Turzina, kemudian mulai itu kasak kusuk di antara Bani Israel itu ada yang provokator. Kasak kusuknya menyatakan, kamu menunggu siapa? Ya menunggu Nabi Musa, jawabannya. Terus ngapain kamu tunggu Nabi Musa? Nabi Musa itu udah melarikan diri. Terus di lain sisi dia mengatakan Nabi Musa itu sudah dimakan binatang buas. Terus kemudian besoknya lagi dia mengatakan ini kita kacau, ini hidup seperti ini, tidak punya pemimpin gitu kan ya. Terus akhirnya muncullah kasak kusuk yang paling penting itu adalah memilih pemimpin pengganti Nabi Musa yang disimpulkan nggak bakal balik. Gitu. Terus kemudian secara ilmu psikologi kita tahu ketika terjadi chaos ya, siapa yang terpilih menjadi pemimpin? Ya? Iya. Maka rawan sekali yang terpilih menjadi pemimpin adalah orang yang paling banyak berbicara, yang dianggap paling berani. Ya. Siapakah dia? Dia ini adalah si provokator.
Yes. Menurut Al-Quran, siapakah nama provokator itu tertulis? Samiri. Oh iya. Itu kan ya? Iya nih. Tapi di dalam Bible tidak ada nama Samiri. Nah ini. Oke. Yang ada adalah justru pernyataan yang menyatakan Nabi Harun yang sebagai arsitektur penyembahan berhala. Dia yang mengumpulkan emas-emasan dan membentuk patung anak sapi dan yang disembah menggantikan Allah. Jadi pertanyaannya, jadi kalau tadi itu ini sama, Islam jiplak gitu ya. Iya. Islam jiplak karena dalam Bible ada mana. Jadi jangan lihat itu hanya di permukaan saja, tapi dalamilah. Iya. Jadi ternyata di dalam Bible, satu contoh ini baru ya, dan banyak yang lain, gak ada nama Samiri. Malah yang difitnah, nah ini yang Umi sebut pembunuhan karakter assassination. Nah yang dibunuh karakternya siapa? Nabi Harun. Iya. Itu contohnya. Siap. Maka dari sini pun sekaligus nih Umi cantolin ya. Ini Samakah semua agama? tidak lah. Nah itu. Kalau semuanya sama, ya buat apa ada Islam ya, Mi? Tapi Mi, satu lagi, Mi. Ada yang berkata bahwa Islam ini adalah upgrade-an. Kalau ibarat bahasa anak sekarang mah, upgrade-an dari semua agama gitu kan. Jadi ini mah pemikiran sebagian lah ibaratnya, Mi. Ya, Islam itu kenapa sama sih dengan nabi-nabinya orang Kristen, banyak yang sama kan gitu. Ya karena Islam itu ada upgrade-an dari suatu agama Kristen, akhirnya penyempurna lah, Mi, ibaratnya. Benar nggak sih, Mi, seperti itu, Mi? Oke, Umi kasih lagi ayat. Coba cari di dalam ayat tetangga-tetangga. Ada nggak ayat yang menyatakan tentang fenomena alam semesta? Tidak ada ya, Mi, sepertinya, Mi, ya. Jelas nggak ada ya. Oh, tidak ada. Siap. Nah, oke. Apalagi kalau Umi berbicara hal yang satu ini, boleh mau minta lebih dari satu boleh. Ya, nanti insya Allah ya satu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dasar laut, ya, di situ ada api yang menyala. Iya, ada. Mana kitab tetangga yang bilang begini? Iya. Tidak ada, Mi. Nggak ada kan? Iya. Terus katanya jiplak yang mana? Nah, itu dia. Berarti hanya dari covernya saja ya, Mi, ya, yang mungkin sama. Terus misalnya lagi Umi menyatakan, tidakkah engkau memperhatikan? Lihatlah ke langit. Bahwa gunung-gunung pun bergerak seperti bergeraknya awan. Ayo. Sampai hari ini mungkin di antara manusia yang hidup sampai hari ini, sekali lagi mungkin masih banyak yang mengatakan mana mungkin di dasar laut ada api yang menyala. Api gitu loh. Terus di dalamnya laut itu air gitu loh. Iya. Sangat kontradiktif ya, Lami, ya. Kalau pakai akal manusia mah. Ya kan? Ada air mati dengan air hidup terbelah menjadi dua. Nah, terus tadi itu balik lagi ya kan, bahwa gunung bergerak seperti bergeraknya awan. Coba. Oh, bohong itu, karena gitu kan? Iya, tapi pasti. ternyata ilmu pengetahuan membuktikan. Ya. Jadi kembali lagi malah ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran ayat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar. Iya. Siap, alhamdulillah. Berarti tuduhan atas mereka itu benar-benar tidak mempunyai dasar sebenarnya, Mi, ya. Hanya tidak akurat lah ya, hanya bagai covernya saja tapi tidak tahu dalamnya. So tahu lah, Mi, ibaratnya, Mi, ya. Karena kan kalau kita berpikir ya, Mi, ya, apalagi untuk orang-orang yang awam, pasti kan akan menggugah akidahnya tuh. Oh iya ya, kok bisa sama, kok gini-gini, ketika orang yang malas mencari keilmuan ya, Mi, ya. Tapi ketika kita mendalami, ketika kita benar-benar mempelajari, ya ternyata tidak ada yang sama ya, Mi, ya. Berbeda pasti kan seperti itu.
Jadi bukan jiplakan. Bukan jiplakan. Terkait dengan hadis yang tadi nih, sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa sih jumlah nabi itu? Kamil anbiya ya Rasulullah, katanya. Berapa sih jumlah nabi itu? Kemudian Rasul menjawab, ada 120.000 nabi. Nah, salah satunya ada nih nabi yang tidak termasuk wajib kita ketahui, yang ke-25 nabi itu Ya kalau 25 itu wajib. Iya, wajib kan untuk kita ketahui sebagai umat Islam kan ya. Nah, ada satu nabi nih yang tidak wajib kita hafalkan, namun cukup populer nih di kalangan umat Islam ini nih. Beliau dikenal dengan namanya Nabi Khidir nih. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nah, izin ya sedikit untuk membacakan ataupun membacakan kisahnya lah sedikit dari segi Islam. Nah, pertama Nabi Khidir itu ternyata banyak nama nih. Yang pertama ada Mahmud Asyafrawi. Yang kedua ada Balia bin Malkan. Ketiga ada Talia ibnu Malik. Terus kemudian ada Amir al-Mu'ammar. Yang terakhir ada Urmiyah dan Kardun nih. Nah, dari sekian banyak itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau cenderung memilih yang namanya nama Nabi Khidir itu adalah namanya Balia ibnu Malkan nih. Nah, beliau itu dinamakan Nabi Khidir karena ketika dia melewati suatu tempat itu kan menjadi hijau nih. Kan dalam bahasa Arab kan Khidir itu kan Al-Khurun itu kan hijau nih. Nah, jadi setiap tempat yang dilewati itu adalah subur lah, jadi subur gitu, hijau semua. Makanya disebutnya Nabi Khidir nih beliau. Ini dalam versi Islam ya nih ya. Nah, yang kedua kenapa dijadikan Nabi Khidir adalah bila ia duduk di suatu tempat, maka cahaya itu ataupun cahaya di sekitar itu berubah menjadi kehijauan, sebagaimana seperti namanya Nabi Khidir. Ini menurut Al-Quran atau menurut apa? Bagi yang itu sirah nih. Jadi pendapat dari para tokoh, dari para munfasil mungkin ya, orang-orang para yang mentafsirkan lah ibaratnya nih. Nah, beliau menjabarkannya seperti itu nih. Nah, yang ketiga, bila ia duduk di tumpukan jerami yang telah kering, maka jerami tersebut menjadi hijau kembali. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nih. Oke, jadi bukan Al-Quran ya? Bukan, ini Al-Hadis kebetulan. Nah, adapun asal usul Nabi Khidir ini, itu dia tersematkan dalam Al-Quran. Itu Quran surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 85. Oke. Zamannya Nabi Musa alaihissalam, dan dikenal sebagai pada saat itu pemerintahnya adalah Raja Zulkarnain. Bahkan Raja Zulkarnain itu pun ada yang berkata Nabi juga nih, karena emang hidup berdampingan kan mereka berdua. Nah, selanjutnya dalam kalangan masyarakat itu sendiri nih dikenal bahwa Nabi Khidir itu masih hidup nih sampai sekarang nih. Sebagian pendapat kekal abadi. Karena dikisahkan pada saat itu, Allah alam semoga tidak salah, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir itu, Raja Zulkarnain ini ingin hidup abadi pada saat itu karena kekuasaannya dan lain-lainnya, sehingga ada yang memberitahukan kepada beliau bahwa ada yang namanya Ainul Hayah ataupun air keabadian nih. Kemudian mengajak Nabi Khidir untuk mencarinya selama 12 tahun kurang lebih. Dan ternyata nih pada akhir pencarian yang mendapatkan air tersebut hanya Nabi Khidir. Nabi Zulkarnain, Nabi ataupun Raja Zulkarnain itu tidak mendapatkan airnya. Makanya banyak persepsi yang mengatakan karena kisah tersebut bahwa Nabi Khidir itu masih hidup nih. Biasanya itu di kalangan orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf itu berkata seperti itu nih. Nah, pertanyaannya nih, kita tanya lagi ya Mia.
apakah ada Mi kisah Nabi Khidir ini di dalam Bible itu sendiri? Dan gimana sih Mi kisahnya? Samakah dengan para tokoh-tokoh yang membahas tentang para sirah dan lain-lainnya? Sama nggak sih Mi kisahnya Mi? Oke. Tafadhol Mi. Supaya nggak keliru. Ya. Umi hati-hati banget ya. Iya Mi. Karena nama Nabi Khidir itu yang kalau di dalam Bible Melkisedek ya Mi ya. Melkisedek dinyatakan demikian ya. Oleh umumnya orang Kristen menyatakan itu adalah Melkisedek. Melkisedek ini tercatat 12 kali dalam 12 ayat di dalam Bible.